Dagestan. Di Chechnya sendiri, mayoritas penduduknya adalah Muslim, sekitar 95 hingga 99% adalah Muslim, dengan populasi sekitar 1,5 juta orang. Sebagian besar dari mereka adalah Muslim Sunni, yang mengikuti mazhab Syafi'i atau Hanafi. Kemudian di Dagestan, populasi Muslim juga sangat besar, bahkan lebih besar dari Chechnya, dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim Sunni yang mengikuti mazhab Hanafi. Dagestan memiliki populasi sekitar 3,1 juta orang, dan hampir 100% penduduk di wilayah ini adalah Muslim. Di seluruh Rusia, terdapat lebih dari 3.000 madrasah yang tersebar di berbagai wilayah. Madrasah-madrasah ini memainkan peran penting dalam pendidikan agama, pengajar, hingga penghafal Al-Quran bagi generasi muda Muslim di Rusia. Tak hanya sampai di situ, masjid-masjid juga tersebar di seluruh wilayah Rusia, termasuk di kota-kota besar hingga daerah pedesaan. Jumlah masjid di Rusia telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini terdapat lebih dari 7.000 masjid di seluruh Rusia. Peningkatan ini mencerminkan kebangkitan Islam di negara tersebut setelah runtuhnya Uni Soviet. Masjid-masjid yang terkenal di sana antara lain adalah Masjid Katedral Moskow, yang terletak di Moskow, ibu kota Rusia. Masjid ini dapat menampung hingga 10.000 jemaah. Kemudian, Masjid Kul Sharif, terletak di Kazan, Tatarstan. Masjid ini memiliki 6 menara dengan tinggi masing-masing 55 meter. Dan masjid terbesar di Rusia adalah Masjid Prophet Muhammad yang terletak di kota Shali, Chechnya. Masjid ini diresmikan oleh Presiden Vladimir Putin pada 23 Agustus 2019 dan mampu menampung hingga 70.000 jamaah. Masjid ini memiliki desain yang megah dengan marmer berkualitas tinggi yang sama dengan yang digunakan di Masjidil Haram di Mekkah. Kemudian, masjid yang paling unik di Rusia adalah Masjid Biru atau Blue Mosque, yang juga dikenal sebagai Masjid Soekarno. Masjid ini terletak di kota Saint Petersburg. Masjid ini memiliki hubungan sejarah yang erat dengan Indonesia, terutama dengan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tahun 1956, saat kunjungan bilateral ke Rusia, Presiden Soekarno mengunjungi kota Saint Petersburg dan melihat sebuah bangunan berkubah biru yang ternyata adalah masjid. Saat itu masjid ini telah dialihfungsikan menjadi gudang oleh pemerintah Uni Soviet. Kemudian Presiden Soekarno yang melihat hal itu meminta kepada pemimpin Uni Soviet untuk mengembalikan fungsi masjid ini sebagai tempat ibadah. Permintaan Presiden Soekarno ini pun langsung dikabulkan oleh pimpinan Uni Soviet. Dan sejak saat itu, masjid ini dikenal sebagai Masjid Soekarno oleh masyarakat setempat. Masjid ini dibangun dengan granit berwarna biru dan hijau toska, serta memiliki 3 lantai yang dapat menampung hingga 7.000 jemaah. Masjid ini menjadi salah satu tujuan wisata bagi diaspora dan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Saint Petersburg, Rusia. Masjid-masjid tersebut akan sangat aktif dan sibuk ketika bulan suci Ramadan tiba. Mari kita jelajahi bagaimana suasana Ramadan hingga perayaan Idul Fitri di sana. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suasana Ramadan di Rusia memiliki keunikan tersendiri. Meskipun Rusia dikenal dengan iklimnya yang dingin, umat Muslim di sana tetap menjalani puasa Ramadan dengan penuh semangat. Umat Muslim di Rusia menjalani puasa dengan durasi yang cukup panjang, dengan lebih dari 18 jam setiap harinya. Meskipun menghadapi tantangan ini, mereka tetap menjalani puasa dengan penuh semangat dan kesabaran. Selama bulan suci Ramadan, masjid-masjid di Rusia menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Banyak umat Muslim yang datang dari berbagai penjuru kota untuk beribadah dan menjalani kegiatan keagamaan seperti kajian agama.
Selain itu, ada banyak kegiatan amal yang dilakukan, seperti penyediaan makanan berbuka puasa di masjid-masjid dan pengumpulan donasi untuk anak yatim piatu dan orang yang membutuhkan. Ramadan juga membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim di Rusia. Mereka lebih fokus pada pertumbuhan spiritual, introspeksi, dan memberikan sedekah. Ramadan menjadi waktu yang penuh berkah, kebersamaan, dan refleksi bagi umat Muslim di Rusia. Selama bulan suci Ramadan, umat Muslim di Rusia mengadakan berbagai kegiatan yang mempererat kebersamaan dan memperkaya pengalaman spiritual mereka. Salah satu kegiatan yang populer di sana adalah Bazar Ramadan dan Iftar bersama. Bazar Ramadan di Rusia biasanya diadakan di sekitar masjid-masjid besar dan komunitas Muslim. Bazar ini menjual berbagai macam makanan, minuman, dan barang-barang keperluan ibadah seperti buku Islam, perlengkapan salat, parfum, dan souvenir Islami. Bazar ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat sebelum berbuka puasa, menciptakan suasana yang meriah dan penuh kebersamaan. Kemudian kegiatan yang paling dinantikan adalah iftar bersama atau buka puasa bersama. Dan yang menakjubkan, Rusia menyelenggarakan acara buka puasa bersama terbesar di dunia yang dihadiri lebih dari 12.000 umat Muslim. Tradisi ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat di setiap wilayah di Rusia. Suasana ini sangat meriah yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Masjid-masjid dan komunitas Muslim sangat sibuk menyediakan makanan untuk iftar bersama. Masjid-masjid selalu menyiapkan hidangan berbuka puasa bagi jamaah